Waras, hari ini tidak ada MTK kan Bu Waras? Kenapa, Fer? Hari ini tidak ada MTK kan Bu Waras? MTK. MTK nanti kita masukin setelah ada Zoom meeting ini. Ya. Bu Aras akan teruskan lagi setelah Zoom meeting, ada tugas, beberapa tugas. Karena kita harus selesaikan pembelajaran kita di kelas 6 ini sampai tanggal 1 April. Pembelajaran itu selesai di kelas 6 itu sampai tanggal 1 April. Lanjut kita ke ujian sekolah. Jadi kita nggak sama-sama dengan kelas yang bawah. Makanya UN kan Bu Waras? harapannya begitu ya. Iya Bu, semoga Bu. Kalau bisa tugas kamu ulangan kayak kemarin latihan kita dikerjakan dengan semaksimal mungkin nilainya, jangan sampai di bawah rata-rata kayak kemarin dapat 3,3 siapa yang 3,3. Nah, seperti itu dikerjakan maksimal karena untuk tahun ini kayaknya penilaian berdasarkan pas ujian sekolah, punya kemungkinan kelulusan itu berdasarkan nilai rapot semester 1 kalian nanti. Ya makanya dibilang kejar target sih enggak Bu Aras. Kemarin di tema 6 itu banyak beberapa materi yang memang pengulangan semua kan, yang tentang paragraf, isi paragraf itu semuanya tentang pengulangan. So pasti jenuh kalau seandainya materi yang lain tidak terpenuhi sehingga banyak yang akhirnya terbuang percuma. Kita tunggu dulu teman-temannya ya. Baik Bu Waras. Yuk. Bengkak atau bengkak? Kali ini kali itu Baru 11 orang. Kemarin kita agak-agak terkendala dengan jaringan, kemungkinan agak mendung. Ya berharap hari ini cerah sehingga kejadian seperti minggu lalu tidak terulang lagi, yang nge-like mulu, jelek jadinya. Ferdi, kamu masih turun di kejuaraan, Ferdi? Belum Bu Waras, belum ada lomba Bu Waras. Latihan masih? Masih Bu, di rumah selalu Bu. Di latihan di tempat latihan nggak? Nggak ada lagi? Enggak, tetap di rumah Bu Waras. Tetap di rumah. Jangan di sini, di sana kan. Terus 13.
Kamu udah masuk. Tunggu temannya dulu ya, yang lain ya, belum pada masuk ya. Sambil Bu Aras absen ya, biar nanti teman-temannya sambil gabung, waktunya tidak terbuang. Kita langsung memulainya dengan, jadi waktunya nggak terbuang percuma. Ya, di Bu Aras mulai ya, absen dulu ya, biarin nanti sambil kali. Aditya Fali Ismail. Hadir, Bu. Adit Sapitra Pratama. Arvela. Lucis. Hadir, Bu. Delila. Loh. Dendi. Dendi jarang ikut nih. Delila ada ya? Nggak ada ya? Oh, baru join. Dinda. Febri Yanti. Ferdi. Ada Bu Aras. Gisha. Gilbert. Padapotan Nathanael Sirait. Dapat. Tumben nih, dapat. Belum ada dapat. Joni. Lovita. Kaila. Ada Kaila. Kaila ada Kaila. Ada, Bu. Oke. Kalisa. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Muhammad. Muhammad Faisal Bafaki. Hadir, Bu. Oke. Mutiara Nur Hasim. Suaranya kurang keras, Boris ya. Ada Mutiara. Karin. Putra. Saya, Bu. Oke, Putra.
Saya, Bu. Yuk. Hadir, Bu. Ya. Ayo, Bu. Saya, Bu. Ya, Mutiara ya. Lanjut, Raihan. Saya, Bu. Rama. Rama. Safira. Hadir, Bu. Oke. Safira, boleh Bu Aras tanya sebentar? Assalamualaikum, Bu. Iya, Iya, Bu. waalaikumsalam, Neng. Kenapa Ya, hadir, Bu. tugasnya pagi banget jam 2 pagi? Emang kamu nggak tidur? Safira, Iya. kenapa kirim tugasnya jam 2 pagi? Hah? Apaan ya, Bu? Kasih Apa? alasan. Soalnya jaringan saya lagi kurang bagus, Bu. Oke, kalau Bu Aras dikasih alasan yang tepat kan enak, ya. Kirain kamu lagi begadang. Lanjut, Sahla. Belum ada Sahla? Valen. Vivi. Hadir, Bu. Oke. Zahra. Oke, kita buka ya, biar nggak terlalu buang-buang waktu. Boras pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kok saya nggak ada namanya, Bu? Siapa tuh? Sofiana. Siapa? Sofiana. Sofian. Maaf, Bu Aras kelupaan. Udah dipanggil. Oh iya, Sofiana. Bu Aras lewatin aja. Maaf ya, Sofiana ada ya. Ya. Oke, makasih diingetin. Iya. Ya, kita buka sebelum kita mulai pembelajaran virtual hari ini. Mari sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah bagi kita yang berumat Islam dan bagi yang beragama lain sesuai dengan agamanya. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya robbal Alamin. Untuk pagi ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak Esa Unggul. Semoga kakak-kakak juga bisa memberikan semangat buat kami-kami yang lagi mungkin sedang down, dan juga bagi teman-teman kita yang lagi sakit, pembacaan doa Al-Fatihah menjadi obat. Untuk selanjutnya, Bu Ara sedikit ngasih tahu ya, pembelajaran kita tadi Bu Ara sedikit mengingatkan. Kenapa Bu Aras tanya Safira kirim tugasnya pagi jam 2? Karena memang tugas itu perlu bagi kita-kita yang memang belajarnya memang virtual seperti ini. Ya. Kita hanya punya waktu itu sampai bulan
Maret. 1 April kita sudah tidak ada pembelajaran lagi. Ingat, kita hanya punya waktu sampai Maret. 1 April kita sudah tidak ada pembelajaran seperti ini lagi. Tanggal 5 April, kalau nggak salah tanggal 5 April atau itu kita udah masuk ke PAS. Ya, Bu Aras ingatkan. Tanggal 5 April kita sudah masuk ke PAS. Makanya Bu Aras bukan kejar target. Kalau memang pembelajaran itu mengulang lagi, Bu Aras cari pembelajaran yang lain yang memang harus kamu ketahui. Kayak seperti kemarin di tema 6 itu ada beberapa materi pengulangan-pengulangan di IPA, di Bahasa Indonesia. Akhirnya Bu Aras agak majukan lagi. Sampai detik ini kita masuk ke tema 7, itu ada beberapa yang memang pengulangan. Jadi paham ya, kenapa kita di tema 7 ini banyak sekali yang harus kita pelajari. Oke, ada yang tanya? Ada yang tanya? Tentang pembelajaran ini? Tentang kegiatan kalender pembelajaran kelas 6. Ada yang tanya? Oke, Bu Aras lanjut ke pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Muter ya, dilihat ya. Ini di subtema di tema 7 ini subtema 1 Bu Aras ringkas dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6. Sudah terlihat? Masih muter apa sudah terlihat? Sudah terlihat kan? Sudah Bu Aras, sudah. Oke, siap. Konsentrasi, tolong jangan ngobrol. Yang ngobrolnya nanti dulu. Nanti ada kita buka sesi pertanyaan. Apa dan bagaimananya kita bisa ini. Karena takutnya nge-like lagi seperti jaringan yang kemarin. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Kita masuk di tema 7, subtema 1. Tentang kepemimpinan. Waduh, masih banyak yang masuk ini. Materi yang pertama, mungkin kalian pernah melihat untuk akhir-akhir ini ada beberapa kegiatan di daerah kamu seperti satu contoh. Maaf telat, Bu. Salam, silakan Muhammad bergabung. Pak RT, Pak RW, kemungkinan camat, ada juga Pak Lurah. Ini adalah satu contoh kepemimpinan di sekitar kamu. Bu Aras bacakan sebentar ya. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Banyak contoh sosok pemimpin di sekitar kita. Pemimpin negara disebut presiden. Pemimpin desa disebut lurah. Pemimpin sekolah disebut kepala sekolah. Pemimpin istana disebut raja. Dan masih banyak lagi contoh pemimpin lain yang bahkan dalam lingkungan masyarakat kita yang terkecil adalah pemimpin, yaitu ketua RT atau ketua rukun tetangga. Mungkin bapaknya ada yang jadi RT ya? Ada bapaknya yang jadi RT? Atau kakaknya, omnya? Ada? Ya itulah salah satu cara
contoh karakter seorang pemimpin di sekitar kamu. Kita lanjut. Lihat gambarnya. Ya. Ada di layar HP kamu? Ada, Bu. Oke. Kira-kira orangnya lagi ngapain ya? Bu, saya belum ada. Oke, nanti. Boras tunggu aja. Karena memang jaringannya. Pak Boras, saya Boras. Ya, siap. Yang sudah terbuka, boleh lihat. Boleh kasih komentar apa sih? Gambar apa sih? Yang sudah Belum nongol, Bu. boleh kasih. Belum nongol juga. Itu larinya kemana ya? Dua kali Bu, webnya Bu. Klik 2 kali Bu, klik 2 kali. Udah? Belum Boras, belum. Ya, berarti jaringannya masih Di Boras sudah muter-muter. kebuka Boras. Terbuka. Bu, saya makan dulu, Bu. Ngelek Bu. Aduh, Ngelek Boras, ngelek. Ngelek. nanti dulu makannya. Wah, Siapa tuh? Git ya? Ibu Boras kalau dulu habis itu mas lagi Bu. Ini Bu. Rama makan mundi orangnya, Bu. Udah, oke. Sudah terbuka? Belum Bu. Coba di Boras keluar dulu Belum, Bu Bu. dari file, habis itu masukkan lagi Boras, filenya Boras. Oke. Kita stop dulu, nanti kita buka lagi. Coba. Jaringannya lagi bagus justru. Baru bisa nih, Bu. Boras, udah Boras dah. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah selesai, Bu. Siap. Udah, Bu. Ya, Udah, siap. Bu. Udah, Bu. Ferdi, tolong lihat ya apa yang dilihat sama kamu. Gambar apa yang dilihat sama kamu? Orang-orang yang sedang bermusyawarah Boras. Oke, ada lagi? Muhammad, apa yang dilihat sama kamu Muhammad? Lagi rapat, Bu. Ya. Aditya Saputra. Apa yang dilihat di gambar kamu? Git? Rapat, Bu. Rapat. Oke, pertanyaan pertama, dilihat apa kegiatan yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Orang perkantoran yang sedang bermusyawarah. Oke, 1. Ada lagi? Yang kedua, apakah kamu pernah menyaksikan kegiatan seperti gambar di gambar tersebut di lingkungan rumahmu? Nggak Belum. pernah Bu. Pernah sih. Bu, nggak Belum. pernah. Lupa Bu. Kalau di kelas? Selalu Bu kerja kelompok Bu. Selalu. Kerja kelompok, pemilihan ketua kelas, mungkin yang sederhana itu ya. Iya Bu. Nomor 3, apakah dalam kegiatan tersebut ada seorang pemimpin? Ada ya Bu. Ada. Lagi berdiri tuh Bu, yang lagi berdiri Bu. Ya, oke, yang lagi berdiri. Walaupun kemungkinan gini, waktu kamu ingat waktu kelas 5 kemarin di semester awal, kemungkinan waktu itu kamu belajar dalam satu kelompok, ya enggak? Nah, Iya Bu. ketika laporan tugas,
perwakilan dari kelompok kamu, entah itu pemimpinnya, entah itu anggotanya, mewakili kelompok kamu untuk melaporkan tugas. Tanpa sadar itu menjadi suatu pemimpin. Walaupun sudah ada misalnya pemimpinnya si Ferdi, tapi Ferdi pada saat itu saya nggak mau lagi ada kurang sehat, menggantikan dengan yang lain, itu juga suatu pemimpin. Ya, paham ya? Kita lanjut. Paham Bu Aras. Bisa kebuka lagi nggak nih? Tadi. Aduh, ngelek. Ini masih. Ngelek Bu, ngelek. Sudah kebuka? Sudah, Bu Bu. Aras. Oke. Sudah, Bu. Kemarin kamu sudah mencoba tentang membaca pidato ulang tahun kamu sendiri. Ini tentang yang Bu Aras sajikan nanti teks pidato Bung Tomo. Cuman kita nanti nyarinya lihatnya di buku siswanya aja. Yang di sini kita gambarkan adalah tentang pidato itu apa. Ya. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal dalam bacaan. Selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dalam suasana ketika pidato disampaikan. Kemarin kalian bikin voice, membayangkan kamu lagi posisi berpidato di ulang tahun kamu sendiri. Malu Bu Aras. Kok malu? Apa malunya? Nggak usah malu lah. Ini kan cuman kamu mengungkapkan isi hati kamu melihat suasana ketika ulang tahun yang dirayakan untuk kamu di rumah. Saat itu, boleh nggak ketawa-ketawa? Enggak. Enggak. Ya kemungkinan ekspresi kamu pada saat itu, Bu Aras kan cuma bilang tolong direkam, dikirim ke Bu Aras. Pada saat itu ekspresi kamu saya main kecerdasan. TV yang kemarin Bu Aras lihat, Bu Aras dengar itu suaranya memang main sekali, ya. Walaupun dalam kondisi kamu di rumah, ketika kamu melatih suara kamu, turun naiknya jelas dalam mengungkapkan pidato. Tidak ketawa-ketawa, tidak main-main. Kamu berhalusinasi, kamu berhadapan di ulang tahun kamu memberikan pidato walaupun cuma singkat, tapi semuanya bisa mendengar dan maksud dan tujuan pidato yang kamu sampaikan. Tidak ada ketawa-ketawa. Kenapa Bu Aras bilang rekam aja? Ada berapa teman orang tua kamu tahu laporan, Bu, kalau dibikinin video, Bu, bisa 1 hari 2 hari nggak jadi, Bu. Karena apa? Malu, Bu. Makanya Bu Aras alihkan lagi. Ya kalau mungkin video malu, kita pakai metode rekam. Alhamdulillah semuanya masuk datanya. Namun kamu nanti coba latihan, takutnya ujian praktek kamu ada yang membuat pidato dan membaca pidato. Hah? Ya. Dicoba lagi. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Ini materi tema 6 masih keluar juga di tema 7. Kemarin ada soal tentang perkembangan diri kamu. Kalau dia laki-laki apa aja, kalau perempuan apa aja yang tumbuh. Udah keluar gambarnya?
Udah Buaras, udah ngelek Buaras. Oke. 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 Kita lihat. Jika kamu laki-laki, bagian tubuh yang tumbuh ya, kumis. Yang sudah kumisan sekarang, umur kamu berapa? Siapa aja? Udah belum? Udah Buaras. Laki-laki. Siapa? Ferdi. Udah Bu, dikit doang Bu. Udah. Muhammad. Belum Bu, belum Bu. Putra. Saya belum. Belum, Bu. Muhammad belum. Belum. Putra. Rama udah lebat kumisnya. Oh, Bohong. oke, janggut. Belum. Mungkin sudah ada yang pelihara karena ngelihat guru ngajinya yang sudah banyak janggutnya. Muhammad, pelihara janggut. Tapi Kagak karena ada, Bu. kamu masih sekolah, aturan tata tertib di sekolah mengikat kamu untuk tidak memelihara kumis dan janggut. Tinggi. Banyak kan? Itu ketika kamu kelas berapa mulai tinggi? Di kelas 5-an Bu, naikannya saya udah agak tinggi Buaras. Oke. Ya, sedikit kita melihat yang tinggi. Waktu kemarin foto juga Boras lihat tinggi-tinggi amat ya, besar-besar enggak ya? Beratnya juga sudah mulai meningkat banyak. Untuk yang perempuan, maaf, Boras bukan ngomong bicara yang jorok. Siapa yang mulai pinggulnya membesar? Mulai kelas berapa? Sofi? Iya, Bu. Sofi? Mutiara? Mulai kelas berapa pinggul kamu membesar? Kelas 3, kelas 6? Apa kelas 5 kemarin? Kelas 6. Kelas 6. Oke, baru-baru ini berarti ya. Ya, Bu. Tinggi. Mulai kelas 5 apa kelas 6? Kelas 5. Kelas 5. Mulai ya. Karena pengaruhnya tuh dari makanan-makanan yang kamu makan. Ya. Ini kita lewat, nanti kita lanjut lagi. Buaras nanti minta kamu akan membuat konsep tentang pidato. Ini nggak nyambung nih Buaras, ini salah konsep nih. Tentang pidato. Jadi sedikit tentang pidato. Bulan Januari apa hari apa ya? Aduh. Paling tidak nanti bulan April lah. Kita merayakan kepemimpinan tentang Hari Kartini. Nah, menggambarkan kamu akan memberikan pidato tentang Hari Kartini. Nanti kita lanjut lagi. Masuk ke PKN dikit. Dapatkah kalian menyebutkan nilai-nilai ketuhanan yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila. Gambarnya udah kelihatan belum? Sudah Buaras. Udah Bu. Oke. Udah, Bu. Yang pertama, sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. 2, memiliki ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semester kemarin ada beberapa kamu diperkenalkan tentang obat-obatan yang memang tidak boleh kalian temui atau kalian sentuh.
Sekarang kalian diperkenalkan menjurus ke IPA. Ini ada beberapa materi yang makanya Bu Aras cepat-cepat, takutnya ya seperti ini. Masuk lagi, Bu. Ini Ya. yang enggak ini yang bukan premium ya, Bu? Iya. Background aja deh, pakai background. Kenapa? Mau ambil kerudung. Udah, suara Anda udah ini. Kita lebih percepat lagi ya. Takutnya ini lagi. Masih ada satu materi lagi di matematika. Baik, Boros. Masih mean kan, Boros? Masih mean. Dan hari ini juga hari Jumat. Kamunya nanti mau mempersiapkan buat Jumatan. Han. Emang. Kita tunggu berapa teman lagi masih masuk. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Melek, Bu. Tunggu, Bu. Belum, Bu. Belum nongol. Iya. Udah Boros. Besok kita coba pakai Google Meet ya. Kayaknya enak pakai Google Meet. Oke, Boros. Saya kalau pakai Google Meet lebih ini deh. Lebih simpel. Sudah kan? Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Kita lihat. Ini Belum, Bu. masih kemarin. Belum ya? Ada yang belum? Saya Bu. Dikit lagi deh, biar nggak banyak-banyak kita nanti. Gue lagi videoin, tolong. Siapa tuh yang ini? Muhammad, Bu.
Ingat masih kemarin tentang ASEAN? ASEAN berdiri tanggal berapa? Masih ingat? 8 Agustus, Bu. 32 Tahun? Januari, Bu. Bukan tanggal sekarang. ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus. tahun 1900 1967. Ini emang kita diingetin lagi. Jangan sampai lupa. ASEAN-nya sudah kita ini. Oke, ini unsur-unsur yang ada dalam sebuah pidato. Ini di subtema 1 pembelajaran ke-5 masih tentang pidato. Yang pertama, coba Kalisa, baca Kalisa. Unsur-unsurnya Kalisa. 1. Salam pembuka berisikan kalimat atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan memaparkan topik pertemuan yang akan dibahas. Kali ini kalian akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di sekolah, manfaat ada ketua kelas, tujuan kegiatan, nilai kepemimpinan, dan semangat untuk bekerja. 3. Inti berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat atau bukan digunakan untuk mendengar kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup penyampaian rangkuman atau inti sari topik yang telah disampaikan. 5. Salam penutup berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Oke. Nanti Bu Aras, ini PR buat hari Senin, ya. Tugas nanti Bu Aras lain. Ini untuk PR buat hari Senin. Kalian Bu Aras minta buat pidato. Dengarkan, jangan sampai lupa. Untuk hari Senin, kumpulkannya hari Senin. Kalian akan membuat pidato. Topiknya tentang hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan tuh. Ya, topiknya tentang hari kemerdekaan. Lihat unsur-unsur yang tadi sudah dibaca, ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan salam penutup. Ketika kemarin kamu baca pidato tentang ulang tahun kamu juga di situ sudah termasuk semuanya ini. Paham ya? Diingat satu nih, PR membuat pidato. Kita lanjut, kita percepat. Kita masuk ke SBDP. Boras, saya mau tanya dulu, Boras. Saya mau bertanya. Apa tuh? Itu pidatonya itu video atau poster, Boras? Pidato itu ditulis dulu, Bang. Ditulis dulu. Nah, habis ditulis, kamu baca, rekam aja, jangan video. Takutnya Oke, apa? Boras, Ada oke. beberapa teman kamu yang kalau di videoin itu nggak mau. Itu satu. Yang kedua, kalau di videoin teman-teman kamu ada beberapa yang memang HP-nya tidak bisa. Nah, kamu tulis dulu. Setelah kamu tulis, kamu baca direkam. Ya, seperti kemarin direkam. Paham? Nanti kita bicarakan di WA group aja. Sekalian tugasnya turun di WA group. Biar cepat, takutnya like lagi nih kita. Ya. Oke, lanjut ke SBDP. Yang diperkenalkan adalah tangga nada. Tangga nada terbagi dua. Tangga nada mayor dan tangga nada minor.
tangga nada mayor. Aduh, keselibet ya. Tangga nada adalah rangkaian notasi musik yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar. Tangga nada diatonik mayor adalah susunan berjenjang yang terdiri dari 8 nada. Ingat, 8 nada. Ciri-cirinya bisa kita lihat. Yang pertama itu bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ya. Kemudian kita bahas tangga nada minor. Tangga nada diatonik minor adalah salah satu tangga nada yang tersusun oleh 8 not. 8 not juga. Tapi bedanya di sini urutan intervalnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-cirinya kalau tadi riang gembira, kalau ini sedih. Bersifat sedih. Yang kedua, kurang bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Bu Aras juga masih belajar ini. Karena memang agak-agak rumit kalau Oke, ada yang tanya? Bu Aras lanjut ke matematika ya. Kita lanjut ke matematika. Cepat selesai. Takutnya nge-lag lagi. Sudah terlihat? Belum, Bu. Oke, Bu Aras tunggu. Masih loading, Bu. Ya. Udah, Bu, udah. Udah, Bu, udah. Udah, Bu. Sudah, Bu. Yang diperkenalkan adalah mengolah dan menafsirkan data. Menaksir. Ya, yang kita pelajari kemarin median, Ini in mean, atau Bu Aras. rata-rata, modus. Hati-hati Dua jangan data, banyak sampai, data. ya. Kita lihat satu contoh soal, beberapa contoh soal yang memang pernah dikeluarkan di ujian nasional tahun 2011-2012. Mutiara, tolong baca Mutiara. Perlihatkan Mutiara gambarnya. Yang mana, Bu? Yang ini, Bu. Ya, dilihat, baca. Baca, Bu. Coba dibaca, Nang. Contoh soal UN 2011-2012. Perhatikan diagram berikut. Rata-rata pengguna pameran 701 orang, 62 orang, 751 orang, 8 orang. Oke, kita lihat diagramnya. Banyak pengunjung. Yang pertama 631, yang kedua 722, yang ketiga 780, yang keempat 512, yang kelima 860. Yang kita cari adalah rata-ratanya.
Kita lihat solusinya. Yang pertama kita lihat, yang pertama adalah 631. Kemudian data kedua 722. Yang ketiga datanya 780. Yang keempat datanya 512 dan terakhir 860. Berapa data yang ada di situ? Berapa datanya? 5. Berarti jumlahkan dulu semuanya yang tadi, kemudian dibagi 5. Hasilnya berapa? 701 orang. Oke, 701 orang. Itu rata-rata. Ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kita lanjut. Sofi, baca soal kedua, Sofi. Sofi, jangan ditutup videonya. Ayo, baca soal. Contoh soal UN 2012 sampai 2013. Perhatikan gambar diagram berikut. Berdasarkan diagram berikut, rata-rata umur siswa kelas 6 adalah titik tahun. A. 11,7, D. 11,5, C. 11,2, D. 11. Berdasarkan diagram beratangnya nih ya, yang umurnya 10 ada 2. Dilihat banyaknya siswa. Yang umurnya 11 ada 12. Yang umurnya 12 ada 18. Perkiraan apa 18 ini? Yang umurnya 13 tahun itu ada 4. Yang umurnya 14 tahun itu ada sekitar 3. Kalau kita uruskan garis ini ada sekitar 3. Ya. Gimana caranya? Ini mencarinya kelihatan. Nilai rata-rata. Kita lihat. Yang tadi 10 itu dikali 2. Yang 11 dikali 12. Yang 12 dikali 18. Dijumlahkan semua. Dibagi keseluruhan data yang memang masuk. Jumlahnya 448 dibagi 38. Hasilnya 11,7. Ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Vivi, baca Vi. Masih ada kan Vivi? Berdasarkan tabel berikut, rata-rata berat badan siswa kelas 6 adalah titik-titik kilogram. Berat badan 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 34. Banyak siswa 5, 2, 4, 2, 7, 2, 3, 5. Oke, terima kasih. Berat badan yang 28 berapa orang? Kelihatan nggak? 1, Bu. 28 berapa siswa? 5 boras. Nah, dilihat dulu. Dilihat pertanyaannya. Yang beratnya 35 berapa orang? 7. Tuh. Oke, kita lihat cara solusinya. Penyelesaiannya gimana? Kita jumlahkan semua perkaliannya. Yang 5 orang dikali 28. Yang 2 dikali 29. Itu dijumlahkan semua. Kemudian dibagi data jumlah siswa yang ada. Hasilnya 1320 dibagi 4. Hasilnya berapa? 33. Oke. Sekarang kita lanjut ke median. Kemarin kita sudah ini banyak ada beberapa teman kamu tuh yang masih bingung. Langkah pertama
pertama mencari nilai median adalah dengan mengurutkan data mulai dari yang terkecil. Jika data yang diketahui jumlahnya genap, maka mediannya N per 2 ditambah N per 2 tambah 1 dibagi 2. Jika data yang diketahui jumlahnya ganjil, maka mediannya adalah N tambah 1 bagi 2. Kita lihat ke contoh soal. Lihat datanya 9, 17, 8, 11, 12, 15, 15, 13, 12, 10, 12, 10. Solusinya adalah 12-nya dibagi 2. 12 itu yang tengah-tengah nih ya. Sama dengan 6. Kemudian 12 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Tuh yang memang kelihatan. Kemudian yang rumus yang tadi kita gunakan 12 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Mungkin kalau yang ini udah agak paham ya. Yuk, kita lanjut. Sekarang yang mungkin baru nih. Pot, tolong baca Pot. Terakhir. Ini Bu, Ya. menentukan kan? nilai modus. Ya, menentukan nilai modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Contoh soal UN 2011 atau 2012. Data pekerjaan 180 orang tua siswa SD Negeri Duri Kepan 05 adalah sebagai berikut. 20 orang tua siswa bekerja sebagai guru, 45 orang tua siswa bekerja sebagai karyawan swasta, 61 orang tua siswa bekerja sebagai petani, 12 orang siswa bekerja sebagai polisi, dan sisanya bekerja sebagai pedagang. Modus orang tua siswa SD Negeri Duri Kepan 05 adalah A. Oke, dilihat. Dilihat caranya. Keseluruhannya 180. Kita kurang. Ini nanti soalnya Boras keluarin nih. Kurangnya berapa aja? 20 orang tua sebagai guru, 45 karyawan swasta, 61 petani, 12 sebagai polisi. 182 dikurang dari jumlah angka yang memang sudah ada, sekitar 42. Berarti petaninya adalah 40. Sisanya itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanya? Nanti kita lanjut lagi, kita via WA. Ya. Kita keluar dulu. Mohon videonya dibuka biar Bu Aras bisa foto. Ya, videonya dibuka. Ya. Kita masih pertemuan Zoom meeting lagi tanggal 28. Di bulan ini tanggal 28. Berharap semuanya masih tetap ikut dalam pembelajaran virtual ini. Memang singkat, tapi hanya berharap tatap muka kemungkinan nggak akan kita bisa temui. Karena semakin banyaknya orang-orang pasien corona yang masuk, itu semakin meningkat. Mohon Bu Aras kamu
Jaga kesehatan supaya virus ini tidak mengenai kamu. Jangan sampai ketika kalian ujian ada yang sakit, Bu Aras cuman pesan tetap berada di rumah. Kalau tidak perlu banget nggak usah keluar, karena memang penyebaran virus ini sangat cepat. Jaga kesehatan. Hari ini Bu Aras kasih tugas, kemungkinan hari Senin plus kamu laporan PR, ada latihan soal yang kamu akan kerjakan seperti hari Kamis. Pesan dari Bu Aras, tetap semangat walaupun di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan sampai keluar rumah, sehingga kalian tetap terjaga kesehatannya. Seandainya memang urgent untuk keluar rumah, ingat protokol kesehatan apa yang harus dipakai. Jangan sesumbar, jangan sombong. Hari ini kita masih di sini ketemu, tapi kalau kalian sombong, Bu Aras tidak bisa berharap banyak, karena sudah banyak korban-korban yang terkena penyakit ini. Ada pertanyaan lagi? Bu Aras mau tutup? Tidak ada. Oh iya, dari Enggak, Bu. kakak-kakak Adit. ada pertanyaan? Tidak ada, Enggak, Bu. Bu. Kemungkinan Bu Ratna mau kasih komentar sedikit tentang pembelajaran ini, Bu. Ya, Bu Aras, terima kasih. Bu Aras, terima kasih. Anak-anak Ibu, selamat pagi. Ibu sudah bersama-sama tadi menyimak pembelajaran. Sungguh sangat senang ya, dalam kondisi yang memang kita sedang dalam masa pandemi ini, kita bisa tetap belajar dengan baik ya, diberikan Tuhan kesempatan, kesehatan, dan tetap semangat ya. Tetap semangat karena belajar itu tidak pernah putus sepanjang hayat ya, karena setiap orang perlu belajar, bertumbuh dan berkembang. Semangat terus, jaga kesehatan dan sukses ya. Terima kasih kepada Bu Aras, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Selamat pagi, selamat belajar terus. Terima kasih Bu Aras. Ya, akhir kata kita tutup pembelajaran virtual ini dengan kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri Usri illalladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin ya robbal alamin. Semoga Amin amin ya robbal alamin. pagi Amin. ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan apa yang kita pelajari mudah dicerna oleh kalian. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.